Salah satu amalan yang terbaik di hari Jumat adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali akan mendapatkan 10 kali rahmat. Itu kalau di hari-hari biasa. Tapi lebih utama dan lebih khusus di hari Jumat, sebanyak-banyaknya kita bersalawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah, fa inna salata ummati ma'rudatun alayya fi kulli yaumi jumu'ah, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah." Hadisun hasan di kitab Sahihut Targhib. Ini salah satu berita gembira dari hadis Rasulullah SAW yang hasan ini. Bagaimana kita sebanyak-banyaknya kita bersalawat berarti akan menjadi posisi yang terdekat sama Rasulullah SAW. Kita lari dari takdir Allah dengan takdir Allah. Berarti usaha itu, ikhtiar menjegah itu takdir. Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19. Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar, punya pilihan untuk mencegah. Tidak boleh kita menyerahkan diri terhadap takdir dan membuang diri di tempat yang bahaya beralasan itu takdir. Makanya jamaah sekalian, salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sekarang nasib kita menghadapi COVID-19. Bagaimana nasib yang baik? Kita bersatu melawan COVID-19. Kita bersatu melawan Corona. Satu membantu satu. Cuba bayangkan kalau semua masyarakat terlibat, saling membantu, saling menolong. Kalau dalam kondisi keadaan, kalau satu membantu satu, insya-Allah kita mampu mengatasi masalah ini. Kita punya ikhtiar dan wajib kita melaksanakan ikhtiar itu karena takdir. Dan itu merubahkan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata, "Allah takdirkan saya masuk neraka, berarti saya terima masuk neraka." Saya harus berusaha untuk mencegah diri dari api neraka dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Inilah kondisi COVID-19. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil, menjadi insya-Allah rencana kami bersama Pak Kapolda, Pak Primov, untuk kita ke depan insya-Allah memimpin dan membina anak-anak Lombok ini menjadi calon hafiz-hafizah untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI.
Karena saya sebagai juri di Hafiz Indonesia, kadang jujur saja sedih ketika melihat banyak dari daerah-daerah setiap tahun ada dari mana saja, tapi termasuk dari Lombok yang sangat sedikit. Walaupun Alhamdulillah tahun 2014 pernah dari Bima yang bernama Fuadi dapat juara 3. Tapi cita-cita saya insya-Allah mulai tahun baru Hijriyah kita insya-Allah bersama Bakapolda, Bak Brimob dan Bak Kanwil, kita insya-Allah bina anak-anak kita supaya di acara Hafiz Indonesia di bulan Ramadan yang akan datang bukan satu saja yang masuk di acara Hafiz Indonesia dari Lombok, tapi saya ingin puluhan yang masuk, bahkan cita-cita saya ada juara 1 juga dari Lombok. Saya Naufal bin Muhammad Ali Idrus dan segenap keluarga besar Majelis dan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Solo merasa sangat kehilangan sosok ulama yang santun, yang murah senyum, Ahlul Quran, Syekh Ali Jabir rahimahullah. Semoga beliau ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan beliau dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di hari Kamis. Hari diangkatnya amal soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh Syekh Ali Jabir dan mengampuni kekurangan-kekurangan beliau, melipat gandakan pahalanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia semua ulama yang masih hidup dimanapun berada, dan memanjangkan semua usia Anda, semua usia kita dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik, kekuatan untuk mencontoh Syekh Ali Jabir dan para ulama yang lain, ahli Al-Quran, mempelajari Al-Quran, selalu hidup bersama Al-Quran, dan selalu mendengungkan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Ta'ala kelak mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi wa ala kunnatin shalihatin jami'an nafi'ah wa ala manahibun ali wa ila hadratin nabi sallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi kita kehilangan tokoh panutan dan ulama kita. Ulama yang memberikan nasihat-nasihat yang selalu menyejukkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga seluruh penduduk bangsa ini dan memberikan kesehatan. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit RC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok Indonesia, kirim Syekh Ali kritis, tolong didoain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, ini meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan
santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzalahu wabdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini ahli Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya 10 apa 11 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima. Ya Allah, anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak turunan yang saleh-saleh lahir di zaman. Ya Allah, jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain. Ya Allah, kasih pahala kebaikan pada para medis yang sudah membantu hingga hayat-hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridha atas Syekh Ali, ya Allah, dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah khairan jazaa. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab.